إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini Allah mudahkan kita semua dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majlis zikir, membekali diri dengan ilmu, dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun amaliyah ibadah yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi dari Makkah menuju kota Madinah, ataupun sahabat-sahabat ansar, mereka yang asli penduduk kota Madinah, menyambut, menolong, menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua semoga Allah layakkan, Allah pantaskan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan bersama sahabat-sahabat beliau. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Pagi hari ini kita membahas satu hadis di dalam bab Kitabud Da'awat, bab tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Abu Bakar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada Rasul, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku sebuah doa, yang mana doa tersebut aku baca, aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi salati, di dalam salatku. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Abu Bakar, yang tentu doa ini bukan khusus untuk beliau, maknanya umum. Doa ini bukan hanya dipersembahkan, diajarkan kepada Abu Bakar semata, tapi kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan, manfaat, keberkahan yang kita dapatkan dari pertanyaan dan permintaan Abu Bakar kepada Rasulullah, tentu ini kita dapatkan doa yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan para ulama, para guru atau kiai, tapi merupakan doa yang bersumber dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ini disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikannya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan doa ini sampai kepada kita. Apa doa tersebut? Qul, kata Nabi, bacalah doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah dosaku, maghfiratan min indika, ampunan semata-mata datang dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau, antal ghafuru, yang maha pengampun, ar-rahimu, dan maha pemberi rahmat kasih sayang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi derajat hadisnya sahih. Sebuah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ada dua hal penting, poin dari doa ini yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia berdoa dengan doa ini. Yang pertama adalah ampunan Allah. Yang kedua adalah rahmat Allah. Ada dua, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan inilah doa terbaik yang apabila di dalam doa tersebut mengandung dua hal tadi. Meminta ampunan Allah dan meminta rahmat Allah. Kalau kita sudah dapatkan rahmat Allah, dapatkan ampunan Allah, sudah dapat semuanya. Berbeda ketika doa kita umpamanya, ya Allah anugerahkan kesehatan umpamanya. Tentu doa ini baik, bagus. Minta diberikan kesehatan yang paripurna, yang prima, yang sehat untuk taat kepada Allah. Bagus. Kita minta rezeki yang halal. Bagus atau tidak? Bagus. Rezeki yang halal bagus. Semua doa-doa yang tentunya tidak ada nilai maknanya atau kandungannya menzalimi orang lain, ya, tidak meminta perkara yang diharamkan oleh Allah, maka semua doa baik. Tapi di antara kebaikan-kebaikan yang kita minta kepada Allah, tentunya ada berupa kebaikan yang sempurna, yang lebih baik, yaitu ampunan Allah dan rahmat Allah. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Bila mana ada doa atau permohonan kita kepada Allah, di dalam permohonan dan doa itu ada meminta ampunan, meminta rahmat, itulah doa yang baik. Bukan semata hanya minta sehat, minta rezeki, dimudahkan urusan ini dan itu, tapi lupa minta ampun kepada Allah, lupa minta rahmat Allah. Mana dalilnya bahwa ini adalah doa terbaik? Dalilnya adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sekali-kalinya Nabi Adam berdoa kepada Allah ketika beliau diusir, dikeluarkan dari surga ke muka bumi ini, terusir dari surga, diturunkan ke bumi karena kekhilafan, kesalahan yang dilakukan oleh beliau
memakan buah khuldi. Allah turunkan ke bumi, kemudian setelah lama, ada yang mengatakan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, beliau terpisah dengan istrinya. Diajarkanlah doa oleh Allah. Allah yang mengajarkan dia. Doa kepada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Baqarah 261. Fatalaqqa Adam min rabbih. Maka Adam mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Doa ini. Jadi Allah sendiri yang ajarkan. Wahai Adam, kamu terusir karena melakukan kesalahan, maka diajarkan doa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata beliau terusir tapi dikasih bekal oleh Allah. Secara hukum kamu terusir tapi dikasih ini loh. Kamu baca doa ini. Diajarkan oleh Allah agar Allah ampuni dosanya, Allah maafkan dan Allah berikan rahmat. Karena ada dua hal itu yang ada di doanya Nabi Adam alaihissalam. Minta ampunan Allah dan meminta rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kata Nabi Adam, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana, ampuni ya Allah seandainya engkau tidak mengampuni. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Minta ampunan dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua poin ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau mau berdoa, pertama kamu mengakui. Nah, kalau dilihat teks doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi, sama seperti pengakuan Nabi Adam. Ini yang disebut dengan i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Mengakui bahwa kita telah berbuat dosa, berbuat salah, khilaf, baik dalam tutur kata, sikap dan perbuatan. Makanya ini sebaik-baik hamba itu yang selalu menjadi hamba yang mu'tarif. Hamba yang mu'tarif itu mengaku kepada Allah bahwa enggak mungkin lepas dari dosa dan khilaf. Yang maksum itu para nabi, para rasul. Kalau kita enggak ada yang maksum. Mengakui dosa dan kesalahan ini disebut dengan i'tiraf. Begitu juga mengakui nikmat-nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita juga disebut dengan i'tiraf. Ya. Makanya kemudian untuk meminta sesuatu kepada Allah, maka hendaknya diawali dengan i'tiraf, mengakui dosa-dosa kita. Dan para ulama kemudian menyebutkan bahwa ketika berdoa hendaknya mengawali dengan istighfar atau menutup doa kita dengan istighfar. Itu yang disebut i'tiraf. Istighfar itu kan meminta ampun, bahwa jelas mengakui kita ada dosa. Ada dosa, ada khilaf, ada kesalahan. Jadi jangan langsung to the point sama Allah. Ya Allah minta ini, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan kesehatan, ya Allah kabulkan. Jangan. Jadi ada prolognya dulu. Ada pembukaannya, ada adabnya. Disebutkan membaca, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian iktiraf.
Kalau tidak di awal, maka di akhirnya. Ya Allah, semua permohonan aku telah sampaikan kepadamu, ya Allah. Bila mana permintaanku ada yang menghalangi dari dosa-dosa, kesalahan dan khilaf, maafkan ya Allah. Itu iktiraf. Atau kita awali dengan iktiraf, ya Allah, hamba telah berbuat zalim, banyak dosa dan maksiat, banyak dikibatkan oleh mata, telinga, lisan, bahkan hati. Kita akui, baru kemudian minta kepada Allah. Itu adab-adab doa. Allahumma inni zalamtu nafsi. Katakanlah, berdoalah dengan Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, kezaliman yang banyak. Apa arti zalim di sini? Tentu maknanya adalah dosa. Sebagaimana Nabi Adam diajarkan doa oleh Allah dengan kalimat menzalimi diri sendiri, maknanya adalah bahwa Nabi Adam telah berbuat kesalahan. Bukan menzalimi diri sendiri, mukul diri sendiri. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Menganiaya diriku sendiri, memukul diri sendiri. Bukan. Menzalimi itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Ya. Itu telah menzalimi diri sendiri. Ya. Tapi kan banyak orang yang tidak menyadari, tidak memahami bahwa berbuat maksiat, berbuat dosa pada hakikatnya menzalimi diri sendiri. Walaupun seseorang ketika berbuat maksiat, dia menikmati, dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam maksiat itu, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Saat itu mungkin dia merasakan kelezatan, kenikmatan dalam berbuat maksiat. Berapa lama? Sebentar. Tapi yang tersisa penyesalan, kesedihan, bahkan dibawa sampai akhirat kalau tidak minta ampun kepada Allah. Sedangkan kesenangannya sebentar. Nah, inilah bentuk kezaliman seorang hamba. Dia mau mengambil kenikmatan, kelezatan yang sebentar saja, tapi dampaknya, pengaruhnya, keburukannya bahkan bisa ditanggung seumur hidup. Berapa banyak orang yang berbuat maksiat kemudian terekspos, diketahui oleh publik. Berapa lama dia merasakan nikmat itu? Sebentar, tapi dia tanggung seumur hidup. Semua orang tahu maksiatnya, dibuka oleh Allah. Kan banyak seperti itu. Berarti ini telah menzalimi diri sendiri. Hanya mengejar kelezatan, kenikmatan yang sebentar membenturutkan hawa nafsu, tapi ada yang kemudian nama baiknya hancur. Ya, kalau bicara karir dunianya hancur. Keluarganya dipandang buruk, dialamatkan keburukan kepada dia karena maksiat. Maka itu bentuk kezaliman. Tapi tentu di balik semua itu, ketika seseorang memandang itu seandainya sebagai ujian dan cobaan, bisa saja itu sebagai bentuk Allah hapuskan dosanya kalau dia mau bertobat. Diringankan, dihapus dosanya agar tidak ditanggung sampai di akhirat. Nah, jadi makna menzalimi diri sendiri adalah berbuat maksiat. Sungguh kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Maknanya, ya Allah, kami telah berbuat maksiat, berbuat dosa. Sebagaimana Nabi Adam mengatakan, zalamna anfusana, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Kapan Nabi Adam menzalimi dirinya sendiri? Yang beliau maksud adalah ketika
melanggar ketetapan Allah. Dilarang memakan buah khuldi, tapi dia makan. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minal, apa lanjutannya? Minal khasirin. Nabi Adam kemudian makan buah khuldi itu. Baik, jadi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar tentang meminta ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dzunub, mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Kalau dia Allah yang mengampuni dosa, maka hendaknya kita kembali kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wallahi, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah fil yawm. Atau dalam riwayat yang lain, fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku setiap harinya itu tidak kurang dari 70 kali meminta ampun kepada Allah. Nabi tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Padahal beliau manusia yang maksum, terbebas, terjaga dari dosa. Dijamin masuk surga. Bahkan beliau adalah manusia pertama yang kelak akan masuk surga. Tapi dalam ibadah meminta ampun kepada Allah, beliau mengajarkan kepada kita tidak kurang dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat 100 kali Nabi beristighfar. InsyaAllah. Kalau kita dosa maksiat diakibatkan oleh mata, pandangan, telinga, pendengaran, tangan, kaki, bahkan dosa yang ditimbulkan, diakibatkan oleh hati kita, tapi jarang beristighfar. Satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, beliau bawa sampai di akhirat. Walaupun Allah sudah ajarkan doa untuk diampuni oleh Allah. Nabi Adam melakukan kesalahan, makan buah khuldi, diajarkan doa oleh Allah, baca doa ini, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi bayangkan, sampai akhirat dibawa oleh Nabi Adam terkait dosa tadi. Mana buktinya? Kan ada hadis yang panjang. Ketika nanti manusia di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, waktu yang sangat lama, hanya Allah yang mengetahuinya. Waktu yang sangat lama manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu waktu dihisab untuk dihitung amal-amal. Sampai manusia sudah lelah, berputus asa. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau memang masuk neraka saja. Saking lelahnya menunggu di padang mahsyar untuk dihisab. Akhirnya, kalau begitu, sekelompok manusia diminta datang kepada Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam, minta kepada Abul Bashar, nenek moyang manusia, agar dia berdoa kepada Allah, disyafaat oleh Allah, biar segera dilaksanakan, ditegakkan hisab.
Datang sekelompok manusia, perwakilan manusia yang banyak datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Kau manusia pertama. Maka tentu engkau memiliki kedudukan, kedekatan dengan Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah segerakan, Allah tegakkan hisab. Udah lama manusia nih, telah menunggu, capek di padang mahsyar. Apa kata Nabi Adam? Aku malu, enggak berani. Enggak berani menghadap Allah. Malu menghadap Allah. Kenapa? Karena ada satu dosa yang saya lakukan tuh. Satu dosa yang dia lakukan, dia bawa, dia ingat sampai di akhirat. Bahkan itu yang membuat Nabi Adam malu bertemu melihat wajah Allah. Apa dosanya? Memakan buah khuldi, satu dosa doang. Ya, kita berapa dosanya, Pak? Hah? Berapa dosa kita? Banyak. Tapi kita lupa. Nabi Adam satu dosa dia ingat. Kita banyak dosanya, tapi lupa. Sampai-sampai enggak mau istighfar. Tidak minta ampun kepada Allah karena lupa dosanya. Lupa karena kebanyakan atau pura-pura lupa, Pak? Saking banyaknya sampai lupa. Jadi istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Sebesar apapun dosa seorang hamba. Wahai pelaku maksiat yang berlumuran dosa dan kesalahan, berlumuran maksiat kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yang sampaikan di dalam hadis kudusinya, Allah memanggil hamba-hambanya yang bermaksiat, berlumur dosa untuk kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa itu, diampuni oleh Allah. Ya ibadi. Dalam kalimat yang lain, ya bani Adam, wahai anak cucu manusia Adam. Wahai anak Adam, manusia. Lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubadi. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa dan maksiat yang kamu lakukan memenuhi langitku, kata Allah, kemudian engkau datang kepadaku, beristighfar, meminta ampun, mengakui dosa-dosa dan maksiat dan kesalahanmu, maka aku ampuni dosamu, kata Allah. Wala ubali, aku enggak peduli, kata Allah, sebanyak dan sebesar apapun dosamu. Yang penting istighfar. Nah, enggak boleh berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu ampunan Allah. Nah, jadi ini yang pertama yang diminta. Ya. Yang sejatinya kalau kita berdoa jangan lupa minta yang ini. Kalaupun kita memiliki hajat, keperluan, keinginan dalam doa kita ini sudah kita ingat-ingat. Bahwa mau minta ini, minta itu dalam doa, ya silahkan. Tapi poin yang satu enggak boleh ditinggalkan. Yang pertama ini, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah rahmat Allah. Itu juga yang diminta oleh Nabi Adam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bila engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan oleh Nabi. Apa doa itu? Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Setelah minta ampunan,
Waghfirli maghfiratan min indika. Ampuni ya Allah, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Karena ada dua asma Allah yang selalu digandengkan di dalam Al-Quran. Karena inilah kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Kasih Sayang. Itu selalu digandengkan tuh. Sering kita temukan di dalam Al-Quran. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, antal ghafur, engkau maha pengampun, ar-rahim, yang maha kasih sayang. Jadi kedua yang kita minta itu adalah rahmat Allah. Bila seorang hamba mendapatkan dua hal ini, dia mendapatkan segala-galanya. Lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai dari dunia beserta isinya. Enggak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan ampunan dan rahmat Allah. Enggak ada apa-apanya. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran ayat 157. La maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya ampunan Allah dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kejar, yang mereka kumpulkan dunia ini. Apa yang dikejar oleh manusia? Apa yang dikumpulkan oleh manusia di dunia? Harta. Apa yang mereka kejar? Kedudukan, pangkat, jabatan, kursi. Mereka kejar semua itu ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Kata Allah, dua hal kalau kita dapatkan, dapat segala-galanya. Lebih mulia, lebih baik, lebih berharga dari dunia ini. Apa itu? Ampunan Allah dan rahmat Allah. Berarti ini dulu yang kita minta sama Allah. Adapun yang lain nanti belakangan. Saya kalau membawa jamaah umroh, selalu saya ingatkan. Karena ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi waktunya singkat. Enggak lama. Beda kalau kita di masjid sini. Mau sejam, mau 2 jam, mau seharian juga saudara di sini enggak ada yang larang. Ada yang larang enggak? Enggak ada yang usir kita. Udah selesai, keluar. Diusir enggak? Enggak. Mau seharian juga. Tapi kalau di Raudhah, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktunya terbatas. Di situ kemudian dipikir doa. Ya Allah, udah siapkan, doanya udah banyak banget. Apalagi kemudian ada yang nitip doa, ya kan? Kalau orang berangkat haji umrah biasanya kan ada yang nitip doa, betul nggak? Kalau doakan ya, kita ingat tuh ada saudara yang nitip doa, ada keluarga yang nitip doa, ada teman ini, teman itu nitip doa. Sedangkan waktu di situ singkat, sebentar. Di Raudhah. Setelah itu diusir. Alah, ukhruj. Kum, bangun. Kita masih doa gini, udah diangkat, ditarik aja. Doa lagi ditarik, kum. Betul nggak? Iya. Apalagi lagi doa begini, mau husu-husunya di samping kanan kita, samping kiri udah ditarik-tarik sama askar. Kum, kita mau doa apa nih? Lupa doa kita. Sudah banyak meminta ini, minta itu. Maka yang dua ini saya selalu ingatkan. Dua, jangan lupa minta sama Allah. Minta ampunan Allah, minta rahmat Allah. Dan itu doa terbaik itu. Udah dicatat doanya banyak.
Di list tuh, yang pertama ini, pertama itu, banyak doa. Bahkan itu udah terekam di memori. Masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah rezeki, masalah kesehatan, pendidikan anak, pekerjaan anak, agar anda menjadi soleh dan seterusnya. Lupa minta ampun. Ampuni ya Allah, banyak dosa. Lupa minta ampun. Tapi yang dia minta itu adalah rezeki, sehat, anak yang soleh. Semuanya baik, semuanya baik. Dimudahkan urusan, pekerjaan agar dimudahkan, masalah diangkat, diselesaikan oleh Allah. Semua doa itu baik, tapi lupa minta yang terbaik. Apa itu? Ampunan Allah. Jadi jamaah sekalian, kapanpun, dimanapun doa, jangan lupa itu. Makanya digolongkan anak terbaik, anak yang soleh itu, bila mana yang dia minta ampunan untuk orang tuanya. Bersedekah untuk nama orang tua, bagus, baik. Mewakafkan sesuatu untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, baik. Tapi di antara kebaikan-kebaikan yang paling baik adalah disebutkan anak yang saleh itu dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Itu memintakan ampun untuk kedua orang tua, karena itu doa terbaik. Ibarat kita ngasih sangon nih Pak, ya, ngasih sangu, bekal kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ketika kita bersedekah, berinfak, wakaf untuk orang tua atau keluarga yang sudah meninggal dunia, maka seolah-olah kita ngasih bekal. Tapi kira-kira cukup nggak bekal itu? Gitu. Tentu semakin banyak bekal yang kita berikan, yang kita hadiahkan, yang kita kirimkan, semakin banyak bekalnya di sana. Tapi seandainya Allah ampuni dosa-dosanya karena doa kita, itulah yang terbaik. Kita kasih bekal, kita kirimkan pahala ini, pahala itu. Tapi kita lupa doakan, ampuni dosanya. Belum diampuni oleh Allah. Dia dapat diringankan, ya, dosanya, dapat bekal kiriman dari kita, tapi ada hal yang mungkin kita luput. Itu minta ampun untuk mereka. Makanya doa terbaik itu yang mana di dalam doa tersebut ada muatan meminta ampun kepada Allah. Warhamni dan rahmati. Bila seorang mendapatkan dua hal ini, ampunan dan rahmat Allah, maka mendapatkan segala-galanya. Ya. La maghfiratun minallahi, dan ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat yang engkau dapatkan, khairun, lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan, yang mereka kejar. Apa? Dunia. Jadi ini ayat di dalam surah Al-Imran bahwa kalau kita melihat ada orang di luaran kita yang berbeda akidah, berbeda keyakinan, berbeda agama, dia diberikan kehidupan seolah-olah kita memandangnya nikmat, bahagia, karena mereka kaya raya, punya kedudukan, punya pangkat, ya, hartanya di sana sini, asetnya berlimpah. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah. Dia orang kafir. Tapi kayaknya hidupnya tenang, bahagia, harta berlimpah, aset di mana-mana. Kemudian kita bandingkan dengan, oh ini orang beriman. Ya. Terus zahirnya kok tidak seperti yang kaya itu. Ntar dulu. Itu dunia. Enggak ada nilainya di hadapan Allah. Orang beriman diberikan ampunan oleh Allah. Sedangkan orang kafir mati haram mendapatkan ampunan Allah.
Enggak mungkin mendapatkan ampunan Allah. Orang yang mati dalam kekufuran, orang musyrik enggak mungkin dapat ampunan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang kafir, orang yang musyrik meninggal dunia, dia tidak menyembah Allah, dia menyembah selain Allah, haram mendapat ampunan Allah. Sedangkan orang beriman dijanjikan ampunan oleh Allah. Mana yang lebih baik? Mana lebih berharga? Mana lebih bernilai? Dunia itu atau ampunan Allah? Allah katakan, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmat Allah lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia yang mereka kumpulkan, yang mereka kejar. Itu. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, jadi poin kedua yang kita minta dalam doa itu adalah rahmat Allah. Aduh, mungkin muncul banyak pertanyaan. Bagaimana kita dapat meraih rahmat Allah? Kalau ampunan Allah dengan istighfar. Dan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena itu dijanjikan oleh Allah. Tapi rahmat Allah, bagaimana cara mendeteksinya? Bagaimana cara agar Allah menurunkan rahmatnya untuk kita? Bagaimana caranya? Ya. Secara umum disebutkan oleh para ulama adalah semua bentuk amal soleh, sebagai pemantik, pengundang rahmat Allah. Termasuk ini di majelis begini kan? Majelis kebaikan, majelis ilmu mengundang rahmat Allah. Disebutkan dalam hadis, hafat umul malaikah wa ghasyat humur rahmah. Orang yang duduk di majelis ilmu, maka malaikat-malaikat Allah turun menaungi mereka dan diliputi oleh rahmatnya Allah. Kita dapat rahmatnya Allah. Jadi bagaimana cara mengundang agar turunnya rahmat Allah? Hendaknya kita selalu berada dalam kebaikan. Lakukan kebaikan apapun mendapatkan rahmat Allah. Namun ada hadis secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi oleh nilai-nilai rahmat, kasih sayang, belas kasih, saling menyayangi, saling mencintai, tidak tega untuk menyakiti orang lain karena nilai rahmat yang ada di dalam hatinya, maka orang ini akan dirahmati oleh Allah. Orang yang jauh dari rahmat Allah, mereka yang hatinya kosong dari nilai kasih sayang, bawaannya benci, bawaannya dendam, bawaannya amarah melulu, bawaannya ingin balas dendam, bawaannya ingin menyakiti orang, bawaannya suuzon melulu, enggak pernah akur sama orang. Yang dia perbanyak musuh, bukan memperbanyak teman. Ini orang jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, nih hati ini harus penuh dengan kasih sayang, rahmat dan kasih sayang Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Kalau kita melihat orang lain dengan tatapan rahmat, bahkan jamaah sekalian, kita ini kalau melihat pelaku maksiat, ada orang yang berbuat maksiat, pertama, coba hadirkan pandangan rahmat kepada yang bersangkutan. Pandangan rahmat itu bagaimana? Kasihan. Lalu kasihan gimana? Ini berbuat maksiat.
Sehingga kalau kita membenci, benci maksiatnya bukan membenci orangnya. Iya. Makanya kemudian ada istilah dalam Islam, istilah dakwah. Dakwah itu ada dua. Mengajak orang kepada kebaikan itu dakwah. Ini orang baik, ayo biar makin baik. Ini orang soleh, biar makin soleh. Kita ajak dakwah. Tapi di sisi lain ada orang yang bukan soleh, dia toleh. Toleh itu apa? Begajulan. Ya, bukan orang baik. Pelaku maksiat, dakwah juga di situ. Karena kita memandangnya pandangan rahmat, kasihan, saling mengasihi. Ini kalau dia nggak berhenti dari maksiatnya, kalau dia tidak tinggalkan keburukan, akan dia bawa sampai di akhirat. Kan kewajiban kita saling mendakwahi, dakwahi, angkidhu minal maksiyah, bebaskan dia, angkat dia dari maksiat itu, ajak dia meninggalkan dosa dan maksiat. Makanya jamaah sekalian, saya mendengar dari beberapa guru, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai, penyeru kebaikan adalah memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Siapapun. Apakah itu orang baik? Apakah itu orang tidak baik? Orang jahat sekalipun kita pandang dengan pandangan rahmat. Bagaimana caranya? Lihat, dia sedang berada dalam lumpuran maksiat dan dosa. Selamatkan dia, seperti orang tenggelam. Bukankah maksiat itu menenggelamkan? Bukankah maksiat itu membinasakan? Maka kalau kita lihat ada orang yang sedang mau tenggelam, perlu nggak kita tanya, kamu orang Islam atau tidak? Kamu orang baik atau tidak? Perlu nggak ditanya? Enggak. Kita nggak perlu tahu identitasnya. Dia orang baik atau orang jahat. Selamatkan dulu. Dia mau mati, ini mau tenggelam, selamatkan. Jadi itu dijelaskan, disampaikan oleh para ulama. Dan itulah sifat yang melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu hatinya dipenuhi dengan rahmat kasih sayang. Siapapun dilihat oleh Nabi dengan kasih sayang, dengan rahmatnya. Baik, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ingat ada dua inti yang tidak boleh dilupakan ketika kita berdoa. Apa itu? Minta ampunan Allah, minta rahmat Allah. Ustaz, kami belum hafal doanya. Yang penting hafal inti-intinya. Ya Allah, kami telah berbuat maksiat, berbuat dosa, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rahmati kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Udah, doanya pakai doa sendiri. Pakai bahasa sendiri, cukup. Ya. Baik, Allahu a'lam bisawab. Karena sudah waktunya. Sudah waktunya ya? Beliau ini selalu mengingatkan. Dia belum duduk paling depan dan selalu mengingatkan, udah jamnya, udah jamnya. Iya, walaupun belum selesai waktunya tapi sudah diingatkan. Terkadang agak sedikit merubah konsentrasi gitu. Tapi enggak apa-apa, saya maafkan beliau. Selalu mengingatkan. Baik. Tapi perlu ada yang ditanyakan, yang diperjelas? Terbit 57. 37. 10 menit. Baik, jadi sudah boleh untuk sholat sunat isyraq. Ya. Ada yang ditanyakan enggak ada? Ini Pak siapa namanya di situ tuh? Hah? Saya pernah tanya. Pak siapa? Yang biasa nanya? Pak Haji Zakaria. Mana Pak Haji Zakaria? Saya tahu. Hah?
Nggak kelihatan. Udah berapa kajian nggak kelihatan? Iya. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah, amin. Dirahmati oleh Allah, amin. Diberikan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu belakangan dulu. Ampunan, rahmat Allah, sehat wal afiat. Mudah-mudahan semuanya insyaallah istiqamah dalam kajian. Baik kajian pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.